perkenalkan saya Junita Asmara, mahasiswi Universitas Riau Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2021. Baiklah, dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan serta menjelaskan dari soal UTS mata kuliah Ilmu Administrasi Negara yang diampu oleh Bapak Zulkarnaini SOS MSI. Berkaitan dengan sistem administrasi negara, ada 3 kata kunci yang perlu kita kuasai. Yang pertama sistem, yang kedua administrasi, dan yang ketiga adalah negara. Dalam KBBI, sistem merupakan seperangkat unsur yang teratur dan saling berkaitan sehingga membentuk totalitas. Sedangkan administrasi dalam arti sempitnya merupakan cakupan pekerjaan ataupun tata usaha, yang mana dari sebagian para ahli mengatakan administrasi itu adalah keseluruhan proses kerjasama 2 orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas yang telah ditentukan. Dan yang selanjutnya adalah negara, yakni merupakan suatu kumpulan organisasi dalam suatu wilayah yang melaksanakan pemerintahannya secara sah. Yang mana kita tahu, untuk membentuk suatu negara ini ada 3 unsur pokok. Yang pertama ada wilayah, yang kedua ada rakyat, dan yang ketiga ada pemerintahan secara berdaulat. Banyak sekali definisi ataupun pengertian yang terkait dengan sistem administrasi negara, baik dalam artian sempit maupun dalam artian luas. Namun, administrasi negara mengandung 2 pengertian. Yang pertama, administrasi negara sebagai organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah. Dan yang kedua, administrasi negara adalah suatu seni dan ilmu yang digunakan untuk mengatur urusan-urusan negara. Pada hakikatnya, administrasi negara merupakan proses penyelenggaraan kebijakan negara atau pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan negara. Yang mana di dalam administrasi negara ini terdapat beberapa unsur, yakni ada 5 unsur administrasi negara. Yang pertama yaitu adalah manusia sebagai pejabat pemerintahan ataupun masyarakat. Unsur yang kedua yaitu adalah tujuan, yakni tujuan ini mencakup untuk mewujudkan kebijakan negara serta pemecahan masalah di suatu negara. Unsur yang ketiga itu adalah tugas, kegiatan mencakup semua bentuk sektor sarana. Unsur sarana ini berupa dana, gedung, kantor, ataupun lain sebagainya. Lalu, mengapa pentingnya belajar sistem administrasi negara? Nah, kita perlu memiliki wawasan terhadap sistem administrasi negara, sehingga kita dapat memahami serta menjelaskan bagaimana sistem penyelenggaraan negara ataupun SPN. Di samping kita mengetahui bagaimana sistem penyelenggaraan negara atau SPN, manfaat kita dari belajar sistem administrasi negara ini, yakni kita juga mengetahui apa tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, serta kita juga mengetahui paham sankri yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen. Ada 7 azas yang menjadi pedoman dalam sistem penyelenggaraan negara. Yang pertama itu ada azas kepastian hukum, yang kedua azas tertib penyelenggaraan negara, yang ketiga azas kepentingan umum, yang keempat azas kepentingan umum, yang kelima azas proporsionalitas, yang keenam azas profesionalitas, dan yang ketujuh ada azas akuntabilitas. Dan di sini saya akan menjelaskan azas yang ketiga, yakni azas kepentingan umum. Azas kepentingan umum ini berkaitan dengan pelayanan publik. Pemerintah diberi kewajiban untuk memberi kesejahteraan bagi masyarakat umum, sehingga di sini pemerintah bisa dan diperbolehkan untuk ikut campur tangan dalam urusan kepentingan masyarakat. Setiap campur tangan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan perwujudan dari legalitas dan merupakan sandi utama dalam penyelenggaraan hukum negara. Namun sayangnya, keaktifan pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan umum ini ataupun kepentingan umum belum sepenuhnya berpegang tangan pada azas-azas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau AAUPB. Yang mana dalam unsur-unsur penyelenggaraan pemerintahan yang baik ini terdapat lagi beberapa pokok bagian, yaitu ada kepastian hukum, ada kecermatan, ada kemanfaatan, ada ketidakberpihakan, serta adanya unsur keterbukaan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan unsur kepentingan umum yang baik di Indonesia, harus menerapkan beberapa bagian pokok yang telah disebutkan tadi, agar pelayanan publik di Indonesia dapat berjalan dengan lancar. Sekian penjabaran jawaban UTS Ilmu Administrasi Negara oleh saya. Jika ada terdapat kesalahan kata
Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.